Ya baik Pak. Teman-teman coba silahkan dulu masuk ke quiz listennya. Ini tadi baru Pak Sabir aja yang masuk. Tadi saya udah selipin di WA group atau enggak di chat. Sementara Bu, Ya, sementara Ibu Dewi. saya share screen. Sudah ya, sudah terlihat. Sambil jalan sambil saya mulai aja ya. Ya. Baik, saya mulai ya. Teman-teman sudah siap? Sudah Bu. Iya, baik. Oke. Sudah terlihat ya share share screen-nya udah ya? Iya, oke, baik. Saya mulai ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Iya, baik ya. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ketua Kelas Sabir pimpin doa kita hari ini ya. Silahkan. Terima kasih Bu. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Terima kasih Sabir sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik Ibu mau tanya dulu nih, kabar kalian bagaimana, sehat semuanya? Sehat Bu. Ya bagus ya, tetap semangat ya, masih semangat kan? Masih semangat. Iya. Sebelum memulai pembelajaran coba dulu dilihat di sekeliling kalian tuh masih ada yang kotor atau tidak. Mungkin mejanya masih berantakan, coba dirapikan dulu buku-bukunya. Atau mungkin ada sampah di bawah meja ya. Sudah bersih semua? Iya, oke, baik ya. Oke, Ibu juga mau mengingatkan, ini bagi kalian yang belum mengabsensi, tolong silakan absen di Google Classroom. Seperti biasa, Ibu sudah sisipkan absensinya di sana ya. Sudah absen tadi semua? Ibu cek tadi di sini. Oh, ya ini sudah semua ya mengabsen ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, ini untuk Oh iya, tidak apa-apa nanti masuk lagi kembali di sini ya. Sekarang untuk menambah kalian lebih semangat lagi nih, Ibu punya satu video. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat semangat kalian dalam belajar ya. Kita lihat dulu video satu ini ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu, sudah. Iya. Sudah terlihat. Coba kecil suaranya Bu. Kecil. Ini sudah besar sih kayaknya nih. Nah, ini sudah besar? Iya, 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 sudah Bu. Iya, itu tadi. Gimana tanggapan kalian mengenai video ini? Silakan. Bu, Silak biasa Bu. luar biasa ya. Kira-kira coba mungkin Muklas sudah masuk ya? Soalnya di sini sudah. Coba Muklas. Ah iya. Oke, coba Muklas tadi kan gimana kira-kira tadi video yang sudah yang kamu saksikan ini, menurut kamu apa sih nilai-nilai yang bisa kamu ambil dari video ini? Satu Bu, jangan menyerah pada segala situasi. Iya. Lanjutkan hidup. Bagus, betul sekali ya. Coba kalau Udin gimana? Din? Kalau menurut saya Bu,
kita harus ini bekerja keras, tidak boleh putus asa dalam mengejar cita-cita. Iya, bagus ya. Jadi kalau kita lihat dari video tersebut ya, dia tuh si anak ini walaupun dia mungkin ada masalah di rumahnya, masalah di sekolahnya, tapi dia tetap fokus ya, tidak menyerah dengan cita-citanya. Kalau kita lihat di sini dia cita-citanya sepertinya jadi ingin menjadi seorang dancer ya. Nah, ini ya betul. Jadi ini sama dengan kalian. Jadi kalau kalian punya cita-cita, silahkan tetap fokus walaupun apapun yang terjadi. Seperti sekarang kita masih ada pandemi ya kayak gini, tapi kalian harus tetap fokus belajar ya untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Itu tadi ya. Mudah-mudahan kalian bisa termotivasi, lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu deh untuk pembelajaran yang lalu nih, masih ingat nggak sih kalian dengan pembelajaran yang lalu? Silakan, ini ada kuis ya, silakan dijawab. Nah, kira-kira mengapa ya Belanda menolak kedaulatan Indonesia? Yuk, siapa cepat? Sini Ibu tandai ya, yang cepat tepat. Nah, nilainya sudah plus di sini. Sudah Bu. Ya. Sebentar Bu, ini HP saya masih bunyi. Saya Bu yang pertama. Apa ini? Iya, berarti kurang cepat ya. Nah, ini sudah ada yang jawabannya. Di sini ada Satria, kemudian ini Satria bilang Belanda gagal move on. Kemudian ada Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia ya. Ini sudah bagus jawabannya ya. Ini coba ini Satria ini gimana ya jawabannya nih? Kok Satria bilang Belanda gagal move on? Kenapa ini? Coba bisa dijelaskan nggak ya? Ini bagaimana maksudnya? Iya Bu, Belanda sudah merasa sangat dekat dengan Indonesia Bu, karena sudah beratus-ratus tahun ada interaksi dengan Indonesia dan merasa seperti Indonesia adalah daerahnya sendiri Bu. Jadi setelah Indonesia merdeka, Belanda tidak bisa menerima Bu. Ya oke, boleh, betul ya, bagus ya. Oke, benar ya Satria ya, bagus. Coba ini tadi Kerti kayaknya kesulitan tadi untuk masuk di sesi kuisnya. Ya silakan, bagaimana menurut kamu? Kenapa kok Belanda menolak kedaulatan Indonesia? Tadi Satria sudah menyampaikan pendapatnya, itu sudah bagus. Kalau kira-kira kalau Kerti gimana? Kalau menurut saya karena Belanda terlanjur enak di Indonesia Bu. Oh iya, Belanda terlanjur enak ya. Tadi bagus sekali ya Kerti ya. Oke, di sini Ibu sudah cek satu-satu, ini semua ini bagus jawabannya, sudah benar. Ada Udin, Sabir, kemudian Mita, Darmawan dan Muklas juga sudah jawab jawabannya, semua sudah benar. Jadi kalau kita lihat memang Belanda itu masih menganggap bahwa Indonesia itu adalah masih haknya ya. Jadi sebelumnya itu kan kalau kita lihat ceritanya itu kan peristiwa yang lalu, kalau kita lihat bahwa sebenarnya pada Perang Dunia Pertama itu kan Belanda kalah perang ya. Otomatis wilayah-wilayah kekuasaan yang dimiliki Belanda juga harus diambil. Jadi si Jepang otomatis menduduki wilayah Indonesia. Nah sekarang giliran ketika Belanda menang ya Perang Dunia Kedua ini ya, jadi dia merasa bahwa sebenarnya saya masih berhak dong untuk mengambil kembali wilayah yang saya sudah pernah kuasai sebelumnya. Kebetulan juga ya kalau kita lihat memang kalau dalam peperangan kan pasti istilahnya masih banyak pengeluaran ya. Belanda juga seperti itu. Jadi kalau misalnya istilahnya kayak eman-eman ya, Belanda itu melepaskan Indonesia. Jadi dia masih butuh banyak biaya, dana. Terus sekarang kita harus melepaskan si Indonesia yang banyak sekali kekayaan Indonesianya ya. Tuh, jadi Belanda gak mau ya, akhirnya menolak kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, hari ini kita masih tetap akan membahas mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia ya. Kalau kemarin kamu sudah mempelajari mengenai respon Belanda yang menolak kemerdekaan Indonesia, nah sekarang hari ini kalian akan membahas mengenai respon negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, serta nanti ada bagaimana sih respon PBB dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, kalau kita lihat di sini adalah
kalian dalam berdiskusi dengan cara diskusi dan juga tanya jawab, nanti kalian bisa menganalisis respon negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan langkah-langkah PBB dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia, serta menuliskan hasil rangkuman analisis kalian tersebut dalam LKPD ya, yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, nanti kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, coba kalian perhatikan. Kira-kira gimana tanggapan kalian nih dengan gambar ini? Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, Muklas, gimana Muklas? Silakan. Oh, ini Mi. Ya, silakan. Iya, bagus. Mungkin Mita gimana tadi? Mita tadi sempat bicara, silakan Mita. Halo. Mita. Oh iya, oke. Ya bagus ya. Ini tadi udah dibilang, ada yang bilang ini pendeta, terus ini adalah kemungkinan paus. Iya, oke. Di sini coba kalian lihat, di sini ada deskripsi di sini. 1 bulan setelah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, Vatikan juga memberikan pengakuannya secara resmi tanggal 6 Juli 1947 dengan membuka kedutaan Vatikan di Jakarta. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada fotonya, ini adalah foto yang diambil ketika Soekarno menyambut kedatangan delegasi kedutaan dari Vatikan itu namanya Monsignor Georges de Jonghe de Abbey ya. Nah, kemudian didampingi sama Monsignor Albertus Sugija Pranata ya, ini ya. Jadi tadi yang kalau kalian tadi ini kalau lebih tepatnya kalau Muklas tadi itu pendeta Katolik ya, bukan Kristen. Oke. Sekarang Ibu masuk lagi nih dengan kuisnya nih ya. Siap-siap. Sudah siap? Siap? Sudah, Bu. Oke. Sudah Bu, sudah. Ya, ingat ya, ini kecepatan dan ketepatan kalian yang Ibu nilai di sini. Waduh, kelewatan sebentar. Nah, mengapa Vatikan mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Padahal kan waktu itu negara-negara Eropa masih belum ada yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Contohnya si Inggris. Inggris kan mendukung Belanda dia, ya. Iya Bu. Sudah masuk Heski, ada Sabir juga. Ini sudah Ibu catat. Oke, sudah. Ya. Sudah semua ya. Coba sekarang Ibu mau tanya, ini bisa jelaskan nggak? Sebentar dulu. Coba Sabir. Sabir? Halo. Iya Bu. Sabir, coba kamu jelaskan pendapatmu tadi kepada teman-teman biar ditahu lagi ya. Ini bagaimana kok bisa Vatikan itu mau menerima kemerdekaan Indonesia? Coba silahkan. Ya Bu, jadi Vatikan itu tidak memandang apa namanya negara-negara Bu di Eropa, Asia atau apa, jelas Vatikan itu memiliki rasa kemanusiaan. Iya. Jadi siapapun yang membutuhkan dukungan itu akan didukung oleh Vatikan. Itu aja Bu. Iya, Terima kasih. bagus ya Sabir ya. Mungkin ada pendapat yang lain, coba kita lihat pendapat yang berbeda. Ini tadi ada Mita. Coba silahkan. Ya. Monsignor itu istilahnya panggilan ya untuk Maha yang Mulia gitu. Ya memang sih nanti kalau keuskupan itu memang panggilan gininya uskup itu Monsignor, betul. Kalau misalkan pendeta Katolik itu disebut Romo biasanya gitu. Ya betul, uskup tadi, benar. Ya. Menurut saya di sini ada peranan dari itu saya salah tulis ya Bu ya, Sugija maksudnya. Ya, oke. Ya, jadi memang salah satu uskup Katolik yang kalau tidak salah beliau mengirimkan surat juga kepada Vatikan untuk meminta dukungan kepada Paus, jadi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya.
Iya, bagus sekali ya anak-anak ya, semua sekarang Ibu sudah cek nih, ternyata kalian tuh sebenarnya sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan sampai kalian bisa menjawab pertanyaan ini, sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih anak-anak atas tanggapan kalian ini ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang betul ada peranan Monsinyur Sugija Pranata yang merupakan uskup Semarang yang mendesak Vatikan melalui surat-suratnya ya. Jadi surat-suratnya itu menjelaskan kondisi, bagaimana sih kondisi Indonesia itu, kondisi Indonesia yang sedang berperang, kemudian dia harus menghadapi Belanda padahal mereka sudah merdeka, kok terus aja masih ingin dikuasai oleh Belanda. Nah, si Sukija Pranata ini mendesak bahwa Vatikan jangan hanya sekedar merasa bahwa oh ya iba atau memberikan bantuan-bantuan saja, tetapi harus ada konkret dong, kasih tahu bahwa pada dunia bahwa saya ini mengakui nih Indonesia merdeka, seperti itu. Jadi dari desakan-desakan ini maka Vatikan mengirimkan delegasi kedutaannya tadi itu ya, yang tadi gambar yang di depan tadi itu si Monsignor Georges de Jonghe de Abay tadi ya. Nah, kemudian selain itu juga Vatikan itu kan memiliki kesamaan ya. Ada falsafah negaranya tadi itu, tadi seperti yang kalian sebutkan tadi, kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian rasa cinta damai, kemudian kerukunan umat beragama. Nah, seperti itu tadi, bagus ya. Oke, selanjutnya ini kalian akan mempelajari lebih jauh ya. Jadi silahkan nanti kalian berdiskusi kembali bersama kelompok. Itu nanti LKPD-nya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti kalian analisis bagaimana sih sebenarnya respon-respon negara-negara yang ada di dunia itu dalam respon kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana respon PBB ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk kelompoknya di sini bisa kalian lihat sebentar, Ibu. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Sabir dan Kerti. Jadi ini untuk LKPD-nya semua dikerjakan ya. Jadi kegiatan 1, 2, dan 3 itu tetap dikerjakan. Tapi nanti ketika presentasi ini kalian bahasnya ini saja yang kalian presentasikan ya. Kalau kelompok 1 itu tadi pengakuan Mesir, Suriah, dan Lebanon. Kemudian kelompok 2 si Udin dan Satria. Nanti itu membahas tentang Irak, Vatikan, dan Palestina. Kemudian kelompok 3 ada Muklas dan juga Heski. Itu bahasnya tentang India, pengakuan India dan Australia. Kemudian yang terakhir itu ada kelompok 4. Itu ada Mita dan Sudarmawan, membahas mengenai respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Gimana nih kira-kira? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah jelas ya? Oke, silakan Ibu berikan waktu kira-kira 10 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu cek ya di WA grupnya. Nanti Ibu akan WA di grup sambil kalian juga ya, nanti silakan berdiskusi melalui WA grup ya. Kalau di sini kan nanti rame jadinya. Ya. Silakan Ibu berikan waktu. Ya, Bu. Ya, oke, baik. Waktunya sudah habis. Sudah 10 menit. Kita kembali berdiskusi ya. Silakan anak-anak, sudah siap semuanya? Apa ada masih kendala? Tadi Ibu lihat di WA group tadi, Ibu lihat kayaknya sudah bagus sekali, aktif ya semua berdiskusi ya. Tadi masih ada kesulitan. Kerti tadi gimana? Tadi kesulitannya sudah bisa diatasi, sudah dapat jawabannya? Oh iya, iya. Oke ya. Kenapa? Gimana Muklas? Ya. Iya. Oke. Tidak Bu, Ket itu teman kelompok saya sudah Iya, mungkin Panjang lebar sama Sabir. mungkin tadi pinjem buku ya sama si Muklas ya. Nah, Kerti sudah pinjem buku tadi sama Muklas, berarti ngambil pinjem bukunya dia ya. Oh gitu ya. Tidak apa-apa, ikhlaskan saja ya. Muklas. Oke, baik, supaya menghemat waktu, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1, Sabir atau Kerti yang mau presentasi? Gerti siap ya atau saya? Oh iya, Sabir dulu Bu. Iya, oke, silakan. Baik Bu, jadi adapun pengakuan Mesir, Lebanon, dan Suriah itu
mengakui Indonesia pertama karena perasaan senasib dan sepenanggungan, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian faktor lain yang mendukung adalah sama-sama juga mayoritas penganut agama Islam terbesar di dunia, sehingga tentunya kalau ada persamaan nasib seperti teman dan seterusnya itu pasti akan kita dukung kalau mengalami kesulitan. Jadi Mesir itu mendukung Indonesia lewat perundingan dan seterusnya di forum-forum internasional. Iya. Ibu, terima kasih. Bagus ya penyampaian dari kelompok 1. Silakan ada yang ingin menanggapi kelompok 1, satu orang saja ya, cukup satu orang penanya karena waktu kita kan agak sedikit mepet, jadi biar semua kelompok dapat presentasi. Silakan satu orang bertanya ke kelompok 1. Siapa? Muklas mungkin? Saya Bu. Oh iya, Heski, silakan Heski. Ya, ya. Oke, Heski coba. Tanya, bagaimana dukungan yang diberikan oleh Mesir untuk kemerdekaan Indonesia, Bu, pengakuan kemerdekaan Indonesia? Ya bagus ya Heski, pertanyaannya bagus sekali. Silakan kelompok 1, bagaimana sih tanggapannya mengenai apa sih, bagaimana bentuk dukungan dari Mesir ya tadi ya, Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia ya, silakan. Teman saya Kerti mau jawab Bu. Ya. Ya, saya yang menjawab sekarang. Yaitu bentuk dukungan yang dilakukan itu adalah mengecam tindakan agresi militer Belanda dan memberikan bantuan medis kepada Indonesia. Jadi seperti itu. Iya, bagus ya Kerti ya jawabannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Sebentar dulu, Ibu mau tanya ke Heski gimana kira-kira dari tanggapan jawabannya. Oh iya, sudah dimengerti. Tadi kira-kira gimana tadi? Bisa diulang kembali mungkin jawabannya Kerti? Dengan memberikan Diulang bantuan, lagi ya, Bu ya? Enggak, maksudnya Heski yang mengulang, coba biar Ibu tahu apakah. Mesir memberikan bantuan, Bu. Iya, betul ya, memberikan bantuan medis. Oke, mungkin ada yang teman-temannya yang lain, mungkin kelompok lain ingin menanggapi, menambahkan dari pernyataan Kerti tadi. Itu sudah bagus jawabannya. Juga Bu, masih Oke, tambahkan. silakan Sabir. Jadi Mesir juga membantu Indonesia dalam forum-forum Liga Arab Bu. Jadi menyerukan kepada negara Arab untuk membantu Indonesia. Iya, bagus sekali ya pendapat Sabir, Kerti. Kemudian Heski tadi sudah menjelaskan kembali, berarti Heski sudah mengerti bahwa sebenarnya salah satu bentuk-bentuk dukungan dari Mesir itu ternyata banyak juga ya. Tadi ada bantuan medis, kemudian menyuarakan aspirasi kemerdekaan Indonesia kepada negara-negara Liga Arab tadi ya. Kemudian ini yang juga ada lagi satu, Ibu tambahkan ya, biar sebagai referensi juga kalian, bahwa selain yang 2 tadi itu ada juga bahwa di Mesir itu ada peristiwa pemboikotan kapal-kapal Belanda di pelabuhan Port Said dan terusan Suez. Ya, itu tambahannya. Ya, yang lain sudah bagus sekali, bagus. Kelompok 1 kira-kira sejauh ini gimana? Sudah dimengerti mengenai pengakuan dari Mesir, Lebanon dan Suriah tadi? Sudah. Oh iya, baik. Selanjut kita ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2, Udin dan Satria ya. Ya, silakan Satria. Jadi Irak melakukan ini dukungan, misalnya menandatangani perjanjian damai antar negara, kemudian ikut kerjasama dalam AUKI, Bu, melakukan transfer teknologi bersama, meresmikan hubungan baru yaitu diplomatik Indonesia Irak, memblokir produk-produk Belanda Iya. untuk mendukung Indonesia, Bu. Iya, bagus Satria. Ya, silahkan mungkin ada yang ingin menanggapi di kelompok lain, silahkan. Ada yang ingin menanggapi? Iya, silahkan. Sudarmawan. Baik, saya mau tanya bagaimana peran Suci Pranata sehingga Vatikan mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, baik. Silahkan. Ini bisa ditanggapi. Ya, bagaimana Udin peranannya? Oh, Satria. Jawabannya, Bu. Ah. Saya sudah, Bu. Ya, silakan dulu Udin. Lanjut, Bu. Ya, oke, baik. Pokoknya kalian berdua nih, ini kan tanggung jawab kelompok ya. Jadi salah satu dari kalian harus bisa menjawab. Gimana, Satrias? Bisa? Atau Ibu lempar ke kelompok lain? Satria, Bu.
Satria Twitter, Bu. Oh iya. lempar ke kelompok lain Bu. Oke, saya lempar ke kelompok lain. Kira-kira siapa yang bisa mau menanggapi? Mita, silahkan Mita. Yo. Saya Bu, Ya, silahkan Mita. tadi kayak pertanyaannya Sudarmawan tentang peranan Minister Uskup Sugija Pranata ya Sudarmawan ya. Iya, Ya, betul. kita sudah jawab Bu ya pas awal. Jadi dimana tadi juga sudah Ibu jelaskan bahwa Uskup Sugija Pranata mengirimkan surat-surat kepada Vatikan mengenai kondisi Indonesia untuk mendapatkan dukungan. Iya, bagus ya Mita ya. Ini cocok ranking 1 ya di kelas ini ya. Ya nggak? Teman-temannya gimana nih tanggapannya? Bener kan? Bener ya? Ah, iya. Iya. Satunya Ibu. Ya, oke. Tadi sudah bagus jawabannya Mita ya. Tadi mungkin Satria mungkin kurang melihat tadi, padahal ini pertanyaan sudah hampir mirip ya dengan pertanyaan yang pertama awal-awal ya. Ya, jadi peranan. Nah, itu soalnya Ibu kan tadi. Satria lagi nggak fokus gara-gara gagal move on. Oh iya betul, dia lagi gagal move on tadi ya sama Belanda tadi. Iya. Oke, jadi betul tadi jawabannya si Mita ya. Kalau Ibu bisa tambahkan lagi tadi, Ibu perjelas lagi sedikit bahwa memang betul. Jadi si Monsignor Sugija Pranata, si Albertus Sugija Pranata ini bukan hanya sekedar di dalam negeri saja dia membantu pemerintah Indonesia ya. Walaupun misalkan dia melayani umatnya, kemudian menyemangati umat-umatnya yang ada di dalam negeri supaya untuk terus tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, satu sisi lagi yang tadi itu dia juga mengirimkan surat-surat ke Vatikan, mendesak supaya Vatikan secara konkret mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka tadi. Ya, sampai sini jelas kira-kira Sudarmawan gimana? Iya, mungkin bisa diulang kembali ini Ibu. Coba deh dulu nih, coba si Muklas, coba bisa diulang kembali mungkin tadi jawabannya dari Mita Mahayani. Kira-kira peranan tadi itu apa sih peranannya si Monsignor Sugija Pranata, Muklas? Satu Bu, membuka jalur pintu komunikasi melalui hubungan uskup atau Katolik sampai ke tingkat internasional di wilayah Vatikan. Itu pintu komunikasinya melalui jalur keagamaan. Iya, bagus. Iya, oke, bagus ya, hampir sama ya dia maksudnya itu tadi kan si Muklas mengatakan bahwa membuka pintu diplomatik ya, tadi itu salah satunya itu karena peranannya si Monsignor Sugija Pranata tadi. Bagus. Sekarang kayaknya kita lanjut aja langsung ya ke kelompok 3 karena waktunya ini sudah agak mepet ya. Silakan kelompok 3. Meski Bu, karena saya mau pergi WC Bu. Oh, ya oke. Heski, silakan Heski. Silakan Heski. Halo, kelompok 3 Heski. Sudah siap? Sudah siap untuk presentasi apa belum? Kalau belum Ibu. Oh iya, oke. Silakan. Iya. Iya. Saya Bu, selesai itu Bu. Ya. Oke. Kelompok 3 mengenai India kan Bu? Ya, India dan Australia. Ya. Nah, untuk India adanya diplomasi beras yaitu bantuan beras yang diberikan bangsa Indonesia pada India yang pada saat itu sedang mengalami krisis pangan Bu. Kemudian India juga mengecam agresi militer Belanda dan membawa permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian bersama-sama dengan Indonesia, India melaksanakan konferensi Inter-Asia yang hasilnya membawa permasalahan Indonesia ke PBB. Sedangkan untuk Australia Bu, latar belakangnya adalah perasaan simpati atas perjuangan Indonesia. Kemudian peranan memblokade Australia yang lainnya Bu adalah mereka memblokade kapal-kapal Belanda yang datang ke Australia. Kemudian mengecam agresi militer Belanda dan memfasilitasi pemulangan tawanan perang Belanda. Iya, bagus ya Heski ya. Jadi sudah jelas sekali, lengkap sekali hasil diskusinya. Ya silakan kelompok lain menanggapi dari kelompok Heski, kelompok 3 ya. Silakan kelompok. Ya, Kerti silakan Kerti. Saya mau bertanya kepada kelompoknya Heski. Mengapa Australia mau mengakui kedaulatan Indonesia? Padahal Australia kan
Iya, bagus sekali ya pertanyaan Kerti ya. Padahal kan Australia kan temenan ya sama Belanda itu tadi ya. Ngapain kok tiba-tiba dia ngakui ya kemerdekaan Indonesia, kira-kira kenapa? Coba Muklas bisa nggak jawab? Saya Bu, saya sudah Iya, selesai iya. Bu. Iya, oke. Nah, tadi teman saya menyampaikan bahwa Australia itu Mm-mm. simpati itu rasa iba kemanusiaan. Mm-mm. Untuk melihat lagi ada unsur pertemanan atau tidak. Rasa munculnya Australia itu asas dasar kemanusiaan. Seperti itu Bu. Iya, bagus. Bagus Muklas. Mungkin teman-temannya yang lain ingin menambahkan jawaban Muklas. Kira-kira siapa bisa? Sabir bisa menambahkan? Iya Bu, jadi Australia sudah tahu kalau temannya ini selama ini sudah berbuat salah, Mm-mm. zalim, akhirnya sudah menyadari, akhirnya mendukung Indonesia Iya, untuk oke. mencapai kemerdekaannya Bu. Ya bagus ya, tadi sebenarnya jawabannya kalian semua sudah baik sekali ya. Penjelasan dari Muklas juga sudah bagus, pertanyaan Kerti juga bagus sekali ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya memang si warga negara Australia itu simpati ya. Kenapa kok bisa simpati? Kok bisa ada apa ya? Kalau kita lihat memang pada saat itu ternyata banyak warga negara Indonesia yang bekerja jadi buruh ya, jadi buruh pelayaran kapalnya si Belanda itu. Nah, kebetulan waktu itu di tempat operasi kapal-kapalnya itu tuh ada di Australia. Jadi orang-orang Indonesia yang nyampe di Australia itu ya istilahnya ikut yang namanya serikat buruh di sana. Nah, serikat buruh inilah yang nantinya memperjuangkan aspirasi dari bangsa Indonesia ini supaya mendesak pemerintah Australia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Karena kalau kita lihat memang pada saat itu ada dua oposisi partai, ada Partai Buruh dan juga ada Partai Liberal. Nah, Partai Buruh ini waktu itu lagi sedang istilahnya sedang getol-getolnya ya. Jadi pasti paling tidak pasti akan didengarkan oleh pemerintahan Australia seperti itu. Kira-kira seperti itu, Kerti? Kira-kira jawabannya sudah jelas? Oke, baik, Kerti. Kita lanjut ke kelompok 4 yang terakhir. Silakan. Kelompok 4. Halo. Oh ya, Mita, silahkan. Kelompok 4. Ya, jadi kelompok 4 saya dengan Darmawan. Ya, jadi di sini kita tadi sudah berdiskusi tentang peranan PBB. Jadi dalam mem peranan PBB dan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kalau saya lihat peranan PBB itu lebih banyak pertama memberikan solusi gencatan senjata itu karena pada saat itu kan bagaimana Belanda ingin menguasai Indonesia, jadi banyak perang kan. Belanda juga melakukan agresi militer. Nah, ini jadi PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Kemudian kedua untuk mengatasi konflik antara Indonesia dengan PBB, kemudian PBB membentukkan PN dan Iya, bagus sekali Mita. Silahkan. Ada tanggapan dari kelompok 4 ini, silakan. Kelompok lain menanggapi kelompok 4. Halo? Udin bisa? Oh ya, Muklas, silahkan Muklas. Saya tertarik Bu sama saya tertarik sama PBB Bu. Iya, silahkan. Gimana pertanyaannya? Ada pertanyaan atau menambahkan? Ya, silakan. Pertanyaan saya Bu, Ya. PBB itu bagian dari sekutu. Terus adakah keputusan PBB yang merugikan Indonesia Bu? Ya, baik, silahkan Mita. Mic-nya belum dibuka, Mita. maaf Ibu, saya lupa. Tadi kan saya sudah presentasi, mungkin rekan saya bisa lanjutkan dulu. Baik Bu, Mm-mm. jawab Bu. Ya. Mungkin terkait dengan keputusan PBB ya, Mm-mm. ada yang merugikan Indonesia ya. Malahan PBB itu selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, Mm-mm. yaitu melalui KTN, juga melalui UNCI ya, Mm-mm. jadi bukti realnya.
Iya, oke. Mungkin ada tanggapan lagi dari kelompok lain, mungkin menambahkan jawaban dari kelompok 4. Ya, oke, silakan. Pernyataan dari Hasan kan tadi itu sempat bilang PBB bagian dari sekutu ya. Nah, mungkin itu kalau menurut saya sih PBB bukan bagian dari sekutu, hanya saja memang PBB ini bisa dikatakan berdiri atas dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang bagian dari sekutu. Tapi kalau menurut saya bukan bagian dari sekutu karena kan tujuan utamanya didirikan PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Iya, bagus. Iya. Iya, bagus ya Mita ya, penjelasannya jelas sekali bahwa sebenarnya memang kalau kita lihat sebenarnya PBB itu bertugas untuk menengahi kedua belah pihak antara Indonesia dan juga Belanda ya. Jadi kalau kita lihat apakah PBB itu merugikan Indonesia, kalau Ibu lihat sih sebenarnya tidak. Mungkin dari hasil-hasil perjanjian itu mungkin ya, mungkin ada yang merugikan Indonesia. Tapi itu adalah salah satu cara bangsa Indonesia untuk berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, walaupun mungkin nanti yang diakui daerahnya setengahnya gitu, seperti itu kan tidak masalah. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa merdeka dulu ya, seperti itu. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi di kelompok 4 atau mungkin kita bahas bersama-sama ya? Karena waktu juga, kita bahas bersama-sama kira-kira latar belakang secara umum negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu kira-kira bagaimana latar belakangnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Udin? Ya Bu, Mm-mm. latar belakangnya Bu, karena negara-negara seperti Mesir, negara Australia dan lain sebagainya, itu mereka merasa iba melihat perjuangan Indonesia, makanya mereka mendukung Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya bagus. Ada yang lain? Tidak ada? Sudah? Ya Mita silakan. Mungkin kalau menurut saya juga salah satunya alasan persamaan agama juga. Di beberapa negara Arab yang sama-sama Indonesia kan sebagai negara mayoritas Islam kemudian seperti Vatikan. Namun di Indonesia juga terdapat orang Indonesia yang beragama Katolik. Iya, bagus ya. Kalau kita lihat memang latar belakangnya tuh dari negara-negara yang mengakui Indonesia itu memiliki berbagai kesamaan. Ada kesamaan nasib, pernah sama-sama pernah dijajah ya, kayak Mesir, Irak, India itu istilahnya mewujudkan suatu solidaritas ya. Jadi pengen membantu, kita sama-sama bantu yuk saudara kita yang masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan kan, seperti itu. Kemudian kesamaan agama tadi, kayak negara-negara Liga Arab mau mengakui kemerdekaan Indonesia ya juga karena masalah agama tadi. Di Indonesia mayoritas agama Islam ya kan, seperti itu. Nah sama juga Vatikan, di sama-sama agama juga di Indonesia juga ada nih agama Katoliknya, ya udah kita sama-sama menolong satu sama lain, seperti itu. Jadi ada rasa solidaritas dan simpati tadi ya. Nah kalau kita lihat peranan dari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, kita bisa lihat ada banyak sekali, ada bantuan medis, kemudian menyuarakan berbagai menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional ya, melalui perundingan-perundingan, seperti contohnya misalnya India mengadakan konferensi inter-Asia yang mendorong PBB untuk segera melakukan konferensi meja bundar. Terus tadi juga kelompok 4 sudah memaparkan ya langkah-langkah PBB tadi dalam menyikapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tadi itu ada memberikan resolusi gencatan senjata, kemudian membentuk KTN, ya mengadakan perundingan Renville, Romroyen, dan nanti ada pembentukan UNCI tadi. Akhirnya sampai ada perundingan KMB yang pada akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia tadi. Ya, gimana? Kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira mungkin tadi yang belum bicara siapa ya? Coba Heski bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa Bu. Ya silakan. Dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, kita bisa simpulkan bahwa terdapat peranan penting dari beberapa tokoh dan beberapa negara dalam memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.
Iya, Bisa demikian Bu. ya, bagus ya. Oke, bagus ya. Jadi kalau Ibu simpulkan, kalau dari tanggapan Heski tadi, kita sebenarnya jadi dengan adanya tanggapan positif dari negara-negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, secara tidak langsung memberikan peluang bangsa Indonesia untuk merdeka. Ya, tuh sudah. Sekarang kita refleksi dulu, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini. Menarik atau tidak, atau mungkin ada menarik? Iya, oke. Kira-kira gimana tadi kuis-kuisnya, terlalu cepat atau gimana? Bagus Bu, masih Bu. Oke, ya, bagus ya. Terima kasih atas masukan kalian. Ya, terima kasih atas masukan kalian. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa belajar lebih baik lagi. Nah, untuk yang terakhir sebelum Ibu akhiri, silahkan kalian jawab dulu kuis. Kembali ke kuisisnya ya. Sudah? Siap? Kita jawab satu kuisnya ya. Bu, jawaban kok nggak mau masuk Bu, terputar-putar terus Bu. Iya, waktunya sudah habis. Gimana mu kelas tadi? Maksudnya baru buka HP langsung habis waktunya. Iya, oke. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti kalian ulang lagi. Nanti kan Ibu akan berikan soal lainnya kalau memang ini masalah jaringannya. Tidak masalah. Di sini hanya Ibu ingin mengecek seberapa sih sebenarnya tingkat pemahaman kalian ya. Di sini kalau Ibu lihat nih sudah banyak yang benar jawabannya ya. Jadi yang masih salah mungkin nanti belajar kembali ya. Baik, untuk pelajaran minggu depan silakan kalian pelajari perkembangan iptek di era globalisasi ya. Jangan sampai kalian tidak jadi kalian baca dulu ya supaya nanti bisa mendapatkan informasi. Jadi nanti kalau mohon maaf, Heski suaranya ya. Heski mohon dimatikan mic-nya supaya teman-temannya bisa mendengarkan penjelasan Ibu. Heski, halo Heski. Iya Bu. Ya, dimatikan dulu mic-nya ya supaya bisa Ibu menjelaskan ke teman-temannya ya. Oke? Begitu memang teman kelompokku Bu. Iya, oke. Jadi pembelajaran minggu depan Ibu minta kalian mempelajari perkembangan iptek di era globalisasi ya. Itu saja. Jadi terima kasih Ibu ucapkan, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan ya. Jadi kita akhiri, sebelum kita akhiri mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sabir memimpin doa kita hari ini. Terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.